Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan menyampaikan secara ringkas saja tentang identifikasi potensi wilayah. Bapak Ibu sekalian mungkin pasti sudah lebih dekat dengan identifikasi potensi wilayah. Identifikasi potensi wilayah itu adalah cara kita untuk mengenali wilayah binaan kita. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara. Tapi yang paling kita bahas di sini adalah tentang PRA, partisipasi rural appraisal. Intinya pendekatannya bottom up. Kita mencari datanya dari masyarakat, melihat data-data langsung di lapangan. Secara ringkas, kalau proses juga agak berat, ya kan, bottom up segala macam. Ya biasa sebenarnya. Langsung saja kita ke materi tentang cara pengambilan datanya. Oke, edukasi data primer itu yang jelas mungkin kita bisa laksanakan dengan cara wawancara petani. Petani itu mulai minimal lahannya seperti apa. Kalau kita berkebunan sawit, ya biasanya rata-rata dia pemilik lahan dan penggarap lahan. Kalau di tanaman horti, kalau di kecamatan lain itu ada dia hanya penggarap, tetapi tidak pemilik. Itu dia kejadian kalau itu bukan kita terima. Lanjutkan. Nah, jadi penelusuran sejarah. Kalau melihat dari kita yang di Bahar ini, sebagian besar kan kita terang ya. Mulai dari tahun 80-an sampai sekarang kan terang. Jadi datanya kata Lutfi lagi kita carikan, bisa kita cari data di KUPT atau diskusi dengan ketua-ketua kampung tentang sejarah desa. Kalau seperti saya tidak ada buat sejarah desa untuk desa saya di Desa Tanjung Baru. Kita lanjutkan ke peta sumber daya. Nah, kalau yang di Desa Tanjung Baru, ini petanya. Bisa dilihat kalau memang ini sebenarnya harusnya kita gambar bersama dengan petani. Kalau ini itu tadi ya. Kalau ini paham lah, memang kalau di sana itu besar. Jadi nanti kita diskusi sama mereka sumber daya apa yang ada dalam situ. Ya kalau di Desa Tanjung Baru yang pasti kan sawit, kemudian ada jalan usaha tani, kemudian ada perumahan. Nah, nanti bisa dilihat ada beberapa sistem. Kalau di Terang itu rumahnya ngumpul satu komplek. Ya, ada yang rumahnya menyebar di kuping penyebaran lahannya. Itu yang perlu kita lihat nanti di peta desa. Bagaimana cara penyuluhannya? Gitu. Kalau dia ngumpul, jadi enak. Kalau dia sudah kumpul di satu kampung, ya kita kumpulkan ke titik yang kita kumpul. Kalau misalnya dia menyebar, berarti kita lebih dekatkan ke perorangan. Gitu. Jadi masing-masing peta desa ini mau melihat potensi sumber daya alamnya, sekaligus menengok potensi masyarakatnya. Nah, gitu. Itu dari yang saya dapatkan untuk di kemarin di diklat dasar itu. Nah, selanjutnya untuk penulisan lokasi praktek ya. Tapi secara umum bisa saya jelaskan tentang traksir itu. Kalau misalnya dia komunikasi biasanya beragam, mulai dari kalau di tempat lain itu ada yang dari pantai, mungkin lahan pertanian, baru nanti ke pegunungan. Kalau kita di PPT Sungai Bahar ini dia lebihnya homogen dia. Jadi paling nanti di traksir itu nanti dijelaskan tentang ada peternakan, kalau ada peternakan. Terus kemudian kalau memang ada nanti perikanan,
dijelaskan nanti. Terus kemudian ada kalau memang ada tanaman buah-buahan dijelaskan di data transeknya. Terus kemudian yang mayoritas utama di bakat sawitnya. Kalau melihat dari cara menggambarkannya itu kita gambarkan per 10 meter minimal. Kalau ini ya 10 meter, dia per 10 meter kita buat. Oke, seperti dilihat di slide, ini kan kecenderungan kan tentang pertanian musiman, hutan dan kawan-kawannya. Kalau di BPP kita itu yang jelas itu datanya mulai dari tahun 1980 sampai sekarang ya, sawit aja. Terus sawitnya tetap, kalau tanaman pangannya menurun gitu. Jadi kalau bisa digambarkan nanti peta kecenderungannya sebagai kecenderungannya, bintang untuk sawitnya tetap. Kalau misalnya kita buat angkanya 5 bintang 5, terus kalau tanaman pangan kita buat menurun, bahkan pergeseran tahunnya. Sedangkan kalau burunya tetap. Itu yang bisa kita buat. Kita melihat tadi yang sudah potensi tadi kita letakkan ke dalam kecenderungan dia. Itu kalau bagian kecenderungan. Oke, sekarang kita tunggu. Jadi intinya sebenarnya, nah, satu lagi pen, ini dia. Nih, pen ini menunjukkan tingkat kedekatan. Dalam artian misalnya begini, ada di satu sisi misalnya dia beda desa, tetapi dia karena kedekatannya sangat dekat, dia dimasukkan dalam diagram pen. Misalnya contoh, kedekatan petani dengan bank. Banknya ada di desa B, petaninya ada di desa A. Nah, itu tetap dimasukkan walaupun dia bukan satu desa, karena dia punya keterkaitan antara bank dengan petani. Kenapa keterkaitan? Karena petani membutuhkan modal untuk dari bank, gitu. Walaupun dia beda desa, tetap dimasukkan ke dalam diagram pen. Tapi bisa terjadi sebaliknya, misalnya contoh Karang Taruna dengan petani. Nah, misalnya, supaya tidak ada kedekatan, tidak keterkaitan. Walaupun dia di satu desa, dia dibuat jauh kedekatannya, tidak beririsan. Itu yang perlu kita identifikasi. Nanti setelah identifikasi kita bisa melihat poin-poin mana yang perlu kita dekati. Nah, berarti kalau misalnya dekat antara bank dengan petani, berarti kita bisa nanti memasukkan materi tentang kur misalnya, gitu, atau materi-materi yang lain. Kalau dekat petani dengan koperasi atau KUD, berarti kita dekatkan materi-materi kita atau jurnal kita tentang kegiatan tentang KUD atau koperasi. Itu yang saya lihat dari materi yang saya dapatkan waktu kemarin. Kalau kalender musim, kalau kalender musim kan kita kan di bahar ini kan jelas ada musim kemarau dan musim penghujan. Jadi kalau di musimnya kelapa sawitnya kan tumbuh sepanjang tahun. Jadi sepanjang tahun sawit saja ditanam. Itu kalender musimnya. Kalau kita lihat di tempat lain itu ada perubahan. Misalnya contoh kalau dia ada sawah, ada jagung. Nanti kalau di musim kemarau nanam jagung, di musim penghujannya nanam padi. Gitu. Itu yang membedakan ke desa kita dengan desa yang lain. Gitu. Jadi di situ dinampakkan. Gitu. Dengan mendapat data itu kita bisa membuat nanti kita buat program selanjutnya di bulan ini sama bulan ini penjelasannya tentang ini. Di musim hujan penjelasannya tentang padi, di musim kemarau penjelasannya tentang jagung mungkin atau kacang. Itu yang kita lihat alasannya kenapa harus kita buat identifikasi. Itu sebenarnya yang kita lihat. Kalau ini identifikasi mata pencarian, oke. Kalau sekunder berarti datanya sudah ada ya pasti kita cari di desa. Fotografi wilayah juga dari desa. Oke, itu ya, terlalu banyak materinya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut lagi.
ada 68 slide dari saya untuk materi tentang identifikasi potensi wilayah.